ulama dan aktivis yang semakin hari semakin menjadi di negeri kita tercinta, wajib untuk kita hadapi dengan sabar, tegar, tabah, sambil tetap melakukan perlawanan. Perlawanan yang saya maksudkan di sini adalah perlawanan hukum maupun politik. Dan alhamdulillah, untuk perlawanan hukum, para pengacara dan advokat kita telah melakukan langkah-langkah konkret dalam menghadapi persoalan. Karena kalau kita bicara langkah hukum, berarti langkah yang harus kita lakukan adalah langkah keyudikatif. Dan itu terus dilakukan oleh para pengacara dan advokat, dan kita apresiasi apa yang sedang maupun yang telah ataupun yang akan mereka lakukan di dalam perlawanan hukum tersebut. Kemudian yang kedua adalah perlawanan politik. Ini juga sedang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan ormas-ormas Islam, baik dari GNPF MUI maupun Presidium Alumni 212. Begitu juga oleh FUI, begitu juga oleh ormas-ormas Islam lainnya, yang semuanya kita berikan apresiasi dan kita doakan, di mana mereka melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan lobi politik, baik dengan legislatif maupun eksekutif. Nah, tinggal sekarang kewajiban kita adalah memberikan support, dukungan kepada mereka, dan sabar untuk menanti hasilnya. Karena itu saya tetap minta kepada umat Islam agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak langkah hukum maupun politik yang sedang diambil oleh para pimpinan kita. Support yang paling penting kita berikan untuk mereka adalah jangan melakukan tindakan apapun yang bisa merusak langkah-langkah hukum maupun politik yang sedang mereka upayakan. Saya yakin kalau kita hadapi ini semua dengan doa, munajat, zikir, kemudian dengan sabar, tegar, insya Allah, Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita, bagi bangsa, dan negara. Nah, karena itu sekali lagi saya ingatkan, sabar tidak ada batasnya. Sekali lagi, sabar tidak ada batasnya. Manakala kita diserang secara hukum, kita harus melawan juga secara hukum. Manakala kita diserang secara politik, kita juga harus melawan secara politik. Nah, karena itu imbangi terus serangan-serangan lawan dengan serangan yang serupa. Jangan kita berlebihan, karena Allah tidak suka dengan apa-apa yang berlebihan. Nah, karena itu yakinlah bahwa Allah bersama kita, bahwa para habaib, para ulama sampai hari ini, alhamdulillah, mereka masih bersatu, mereka tetap berjamaah, mereka tetap bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena itu dari tanah suci, saya tetap memonitor, saya tetap mengontrol, saya tetap terus mengikuti semua perkembangan yang terjadi di Indonesia ini. Karena walau bagaimanapun juga, saya tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab untuk menjaga umat, tanggung jawab untuk membela ulama negara maupun bangsa, tanggung jawab untuk tetap memperbaiki Indonesia ke depan agar betul-betul menjadi lebih berkah lagi. Nah, karena itu saya sampaikan apresiasi dan saya sampaikan terima kasih yang tinggi kepada seluruh umat Islam yang telah ikut mendukung perjuangan ini selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para pimpinan majelis-majelis taklim, kepada pimpinan pondok-pondok pesantren, kepada seluruh aktivis Islam, kepada para tokoh, kepada segenap ormas maupun LSM yang selalu setia mengikuti aksi-aksi bela Islam. Dari aksi bela Islam yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan saya berharap aksi-aksi bela Islam, aksi-aksi bela ulama ke depan tetap kita ikuti, baik yang digelar oleh Presidium Alumni 212
maupun yang digelar oleh GNPF MUI ataupun yang digelar oleh elemen-elemen Islam lainnya. Begitu juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada para tokoh nasionalis yang selama ini telah ikut memberikan kontribusi konkret dalam perjuangan umat Islam, karena mereka seperti kita sama-sama cinta bangsa dan negara, sama-sama cinta NKRI yang berdasarkan Pancasila. Karena itu sekali lagi dan sekali lagi tidak bosan saya selalu mengingatkan umat Islam dimanapun Anda berada, bersatu, berjamaah, berjuang bersama, jangan kita terpecah belah. Dan satu lagi yang saya ingatkan, jangan ada yang melakukan aksi apapun tanpa komando ulama, tanpa komando habaib. Kita tetap harus satu komando, kita harus ikuti komando. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kemenangan datang dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Wa fathun qarib. Dan kemenangan itu sudah dekat. Sudah dekat. Wa basyiril mu'minin. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yakinlah kemenangan sudah dekat. Kalau kita sabar, kita tegar, dan kita betul-betul melangkah dengan penuh perhitungan. Yakinlah dengan janji Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kalau engkau sekalian sungguh-sungguh membela Allah, menolong Allah, menegakkan agama Allah, saya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian dan memperkokoh daripada langkah perjuanganmu. Karena itu tidak bosan saya selalu mengingatkan. Saya selalu mengingatkan apa yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, pada agama Allah, kepada hukum Allah. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Dan ingat pesan Nabi, alaikum bil jamaah. Inna ya'tullahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu berjuang bersama, bersatu, bahu-membahu. Karena sesungguhnya pertolongan Allah ada menyertai pada kebersamaan. Pasti Allah akan memenangkan kita semua manakala kita berjuang dengan tulus. Akhirnya sekali lagi saya ajak segenap umat Islam untuk tetap berjuang, membela agama dan negara, membela ulama dan NKRI, dan selalu bersatu, tidak terpecah belah. Ulama dan aktivis yang semakin hari semakin menjadi di negeri kita tercinta, wajib untuk kita hadapi dengan sabar, tegar, tabah, sambil tetap melakukan perlawanan. Perlawanan yang saya maksudkan di sini adalah perlawanan hukum maupun politik. Dan alhamdulillah, untuk perlawanan hukum, para pengacara dan advokat kita telah melakukan langkah-langkah konkret dalam menghadapi persoalan. Karena kalau kita bicara langkah hukum, berarti langkah yang harus kita lakukan adalah langkah keyudikatif. Dan itu terus dilakukan oleh para pengacara dan advokat, dan kita apresiasi apa yang sedang maupun yang telah ataupun yang akan mereka lakukan di dalam perlawanan hukum tersebut. Kemudian yang kedua adalah perlawanan politik. Ini juga sedang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan ormas-ormas Islam, baik dari GNPF MUI maupun Presidium Alumni 212. Begitu juga oleh FUI, begitu juga oleh ormas-ormas Islam lainnya, yang semuanya kita berikan apresiasi dan kita doakan, di mana mereka melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan lobby politik, baik dengan legislatif maupun eksekutif. Nah, tinggal sekarang kewajiban kita adalah memberikan support, dukungan kepada mereka, dan sabar untuk menanti hasilnya. Karena itu saya tetap minta kepada umat Islam agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak langkah hukum maupun politik yang sedang diambil oleh para pimpinan kita. Support yang paling penting kita berikan untuk mereka adalah
jangan melakukan tindakan apapun yang bisa merusak langkah-langkah hukum maupun politik yang sedang mereka upayakan. Saya yakin kalau kita hadapi ini semua dengan doa, munajat, zikir, kemudian dengan sabar, tegar, insya Allah, Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita, bagi bangsa, dan negara. Nah, karena itu sekali lagi saya ingatkan, sabar tidak ada batasnya. Sekali lagi, sabar tidak ada batasnya. Manakala kita diserang secara hukum, kita harus melawan juga secara hukum. Manakala kita diserang secara politik, kita juga harus melawan secara politik. Nah, karena itu imbangi terus serangan-serangan lawan dengan serangan yang serupa. Jangan kita berlebihan, karena Allah tidak suka dengan apa-apa yang berlebihan. Nah, karena itu yakinlah bahwa Allah bersama kita, bahwa para habaib, para ulama sampai hari ini, alhamdulillah, mereka masih bersatu, mereka tetap berjamaah, mereka tetap bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena itu dari tanah suci, saya tetap memonitor, saya tetap mengontrol, saya tetap terus mengikuti semua perkembangan yang terjadi di Indonesia ini. Karena walau bagaimanapun juga, saya tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab untuk menjaga umat, tanggung jawab untuk membela ulama negara maupun bangsa, tanggung jawab untuk tetap memperbaiki Indonesia ke depan agar betul-betul menjadi lebih berkah lagi. Nah, karena itu saya sampaikan apresiasi dan saya sampaikan terima kasih yang tinggi kepada seluruh umat Islam yang telah ikut mendukung perjuangan ini selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para pimpinan majelis-majelis taklim, kepada pimpinan pondok-pondok pesantren, kepada seluruh aktivis Islam, kepada para tokoh, kepada segenap ormas maupun LSM yang selalu setia mengikuti aksi-aksi bela Islam. Dari aksi bela Islam yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan saya berharap aksi-aksi bela Islam, aksi-aksi bela ulama ke depan tetap kita ikuti. Baik yang digelar oleh Presidium Alumni 212 maupun yang digelar oleh GNPF MUI ataupun yang digelar oleh elemen-elemen Islam lainnya. Begitu juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada para tokoh nasionalis yang selama ini telah ikut memberikan kontribusi konkret dalam perjuangan umat Islam. Karena mereka seperti kita, sama-sama cinta bangsa dan negara, sama-sama cinta NKRI yang berdasarkan Pancasila. Karena itu sekali lagi dan sekali lagi tidak bosan, saya selalu mengingatkan umat Islam dimanapun Anda berada, bersatu, berjamaah, berjuang bersama, jangan kita terpecah belah. Dan satu lagi yang saya ingatkan, jangan ada yang melakukan aksi apapun tanpa komando ulama, tanpa komando habaib. Kita tetap harus satu komando, kita harus ikuti komando. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kemenangan datang dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Wa fathun qarib. Dan kemenangan itu sudah dekat. Sudah dekat. Wa basyiril mu'minin. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yakinlah kemenangan sudah dekat. Kalau kita sabar, kita tegar, dan kita betul-betul melangkah dengan penuh perhitungan. Yakinlah dengan janji Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kalau engkau sekalian sungguh-sungguh membela Allah, menolong Allah, menegakkan agama Allah, saya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian dan memperkokoh daripada langkah perjuanganmu. Karena itu tidak bosan, saya selalu mengingatkan. Saya selalu mengingatkan apa yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, pada agama Allah, kepada hukum Allah. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Dan ingat pesan Nabi, alaikum bil jamaah. Inna yatullahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu berjuang bersama, bersatu, bahu-membahu. Karena sesungguhnya pertolongan Allah ada menyertai pada kebersamaan.
pasti Allah akan memenangkan kita semua manakala kita berjuang dengan tulus. Akhirnya, sekali lagi saya ajak segenap umat Islam untuk tetap berjuang, membela agama dan negara, membela ulama dan NKRI, dan selalu bersatu, tidak terpecah belah.